Saudaraku, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang buanglah segala macam kemunafikan. Dan kita tahu bahwa tidak ada orang yang senang dengan kemunafikan. Kita tentu sangat tidak senang berada di dalam satu lingkungan yang munafik. Kita juga rasanya enak kalau lihat hal-hal yang seperti itu. Yesus sering menegur kemunafikan daripada ahli-ahli Taurat dan Farisi. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan Matius pasal 27 ayat 4, ayat 6, ayat 7. Saya ulangi kembali bagian ini. Berarti 3 hari berturut-turut kita merenungkan bagian dari perikop ini. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Perhatikan kalimat selanjutnya. Uang perak itu mereka bilang tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Sebab ini uang darah. Nah, sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Saya mencatat bahwa ketiga hal yang muncul dari tanggapan pembicaraan Yudas yang mengembalikan uang itu. Di khotbah sebelumnya kita bicara tanggapan Yudas, respon Yudas, kalimat Yudas. Hari ini kita melihat bagaimana pencitraan rohani dari imam-imam. Saya sebut ini pencitraan rohani. Saudara, kalau kita lihat kalimat yang mereka munculkan ketika berdialog dengan Yudas. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kedua, tidak boleh diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Yang ketiga, mereka bisa bikin rapat berunding membeli dengan uang itu sebuah tanah. Saudara, ketika berkata apa urusan kami dengan itu, jelas ada urusan. Karena merekalah yang mengupah Yudas untuk menjual Yesus, membuat kesepakatan. Dan kedua, jelas itu urusan mereka sebagai imam. Imam itu membawa umat yang berdosa, yang datang mengaku dosa, untuk menghadap Tuhan, mempersembahkan korban, dan melayani umat. Perhatikan, kalau nabi arahnya dari atas ke bawah. Nabi itu mewakili yang di atas, berbicara kepada yang di bawah. Kalau imam mewakili yang di bawah, umat, menyampaikan suara kepada Tuhan. Saya ulangi ya, nabi menyampaikan suara Tuhan kepada umat. Imam mewakili umat menyampaikan permohonan ampun dosa kepada yang di atas. Jadi ketika Yudas datang ke mereka, itu urusannya mereka. Ketika Yudas mengaku dosa, mereka harus melayani Yudas untuk meminta pengampunan dosa. Tapi mereka tidak lakukan. Ini pencitraan rohani yang luar biasa busuknya. Saudara, yang kedua, mereka bilang tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Mereka menjaga kesucian, kekudusan. Mereka menganggap bahwa mereka bisa menghakimi, bisa menilai. Saudara, uang itu uang yang mereka keluarkan sendiri. Uang itu uang orang yang mempersembahkan kebaikan Allah kepada Tuhan. Dipakai mereka menyuap Yudas, menjual Yesus. Sekarang dengan begitu luar biasa pencitraan rohani, mereka bilang, oh enggak boleh, itu uang darah, uang busuk, uang kotor, enggak boleh. Itu enggak boleh masuk peti persembahan. Munafiknya luar biasa. Itu imam-imam ahli Taurat. Ketika mereka bilang tidak boleh, kenapa mereka keluarkan uang itu untuk menyuap orang bikin dosa? Kalau uang itu tidak boleh dimasukkan, kenapa mereka keluarkan uang rakyat untuk bikin dosa? Ini pencitraan rohani yang luar biasa jahatnya. Yang ketiga, mereka sudah itu bisa bikin rapat, saudara. Rapat membeli tanah dengan uang itu, saudara. Apa yang nggak boleh? Buktinya mereka mau pencitraan di depan rakyat kepada penduduk, kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka memperhatikan orang asing. Kalau ada orang asing yang meninggal dikuburkan di situ, yuk kita bikin baik, berbuat baik. Jadi orang asing melihat, wah imam-imam Yahudi itu hebat ya. Kita orang asing pun diperhatikan. Ini bobroknya, bejatnya luar biasa. Pencitraan rohani luar biasa. Saudara, maka hari ini saya membawa saudara untuk membongkar melihat bahayanya kemunafikan.
bagaimana kita harus mengerti untuk membuang segala kemunafikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, selain mereka pencitraan rohani, saya mau sebut langsung saja dengan kalimat sok suci, saudara. Nggak ada bahasa lain yang saya ketemu. Ketika saya siapkan firman Tuhan ini, saya itu sok suci. Kenapa? Kalau saudara lihat Yohanes pasal 18 ayat 28. Saudara, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Saudara harus ingat, mereka bawa ke Kayafas, waktu tangkap Yesus di Getsemani, mereka bawa ke Kayafas. Betul? Saudara, setelah ke Kayafas, diputuskan bahwa Kayafas terus berkata bawa ke pengadilan. Waktu dibawa ke gedung pengadilan, ketika hari itu hari masih pagi. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu. Bawa Yesus dari Getsemani ke Kayafas. Ya, Yesus ditempeleng, Yesus dihina-hina, Yesus diperlakukan, diadili dengan tidak adil dengan pengadilan mereka. Lalu dibawa ke pengadilan Romawi, ke depan ke pengadilan. Waktu ke pengadilan, saudara, apa yang terjadi? Mereka bilang mereka tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Nah, saudara, sok suci kan, saudara? Di tengah bikin dosa, datang ke gedung pengadilan, kami nggak boleh masuk, kami orang suci, itu najis, pengadilan najis. Tapi membawa orang Yahudi, orang bangsa sendiri, menghukum warga negara Yahudi sendiri, yaitu Yesus, masukkan ke pengadilan. Mereka sendiri ngerasa apa? Kami nggak boleh masuk. Yang masukkan siapa? Mereka sendiri. Mereka nggak boleh masuk. Kenapa? Karena harus nggak boleh najis. Sok suci kan, saudara? Nah ini, saudara, kenapa saya bilang dengan tema buanglah segala macam kemunafikan? Karena kenapa? Di depan manusia kita bisa pencitraan rohani. Di depan manusia bisa sok suci. Tapi Tuhan bukan seperti manusia. Manusia melihat rupa. Tuhan melihat ke dalam hati. Amin, saudara. Ya. So pelayanan-pelayanan seperti ini tantangan. Dalam persiapan pelayanan seperti ini, setiap hari ketika saya renungan firman Tuhan, bahkan sampai menit terakhir persiapan, alat-alat sistem yang trouble. Tapi saya tahu gak boleh mundur, harus tetap maju. Kenapa? Karena kita pelayanan tidak butuh dilihat orang. Kita pelayanan justru mau menjadi berkat bagi orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat, saya ajak kita pencitraan rohani Ananias dan Safira. Saya pikir itu terjadi setelah itu, enggak. Setelah masa Yesus meninggal, ketika gereja terbentuk, waktu Roh Kudus sudah dicurahkan, ada dua perkara yang terjadi, di mana di gereja di awal-awal terjadi kemunafikan rohani, pencitraan rohani. Terjadi, saudara. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebilang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Lihat ya, setahu istrinya menahan sebagian dari hasil. Nah, kenapa kejadian ini Safira, Ananias mau melakukannya? Karena waktu itu di kehidupan mula-mula jemaat mula-mula, orang mempersembahkan harta mereka. Mereka mempersembahkan untuk pelayanan. Mereka mau ikut-ikutan. Nah, ini pencitraan rohani, saudara, yang terjadi di kisah awal gereja. Wah, mau ikut memberikan apa? Ternyata waktu kasih dilihat orang semua. Waktu kasih bisa ketemu Petrus. Ketemu Petrus susah loh. Deket Petrus susah loh. Ribuan orang juga mau deket Petrus. Petrus berjalan, bayangannya kena orang sembuh. Sapu tangannya habis dipakai, dilempar, buang, orang rebut ambil. Petrus, wah, luar biasa pelayanannya. Sekali di Pantai Kosta berkhotbah, waktu penjualan Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Siapa yang gak mau ketemu Petrus? Ya udahlah, buang duit, keluar uang, apa-apa. Tapi bisa bicara sama Petrus, tatap muka, bisa deket. Pencitraan, siapa tahu dipakai Petrus jadi lingkaran dalam. Siapa tahu dipakai Petrus, Petrus bilang, wah, ini orang hebat, cinta Tuhan, persembahannya besar. Jadikan tim inti, lingkaran dalam. Karena orang kaya dijadiin lingkaran dalam kan seru. Dia pikir Petrus begitu.
Jangan-jangan zaman sekarang orang persoalan bikin begitu juga kan? Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka mereka lakukan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka lakukan itu, ayat selanjutnya 3 dan 4 berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kekuasaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nggak ada yang suruh kamu jual kok, Ananias. Nggak ada yang minta. Kalau kamu mau jual, itu kan keputusanmu. Kalau kamu habis jual nggak mau kasih, juga keputusanmu. Kalau kamu mau kasih seberapa, juga keputusanmu. Nah kenapa kamu kasihnya sebagian bilang semua? Mau pencitraan seperti itu. Kamu bukan mendustai Roh Kudus. Lihat ayat 3 berkata mendustai Roh Kudus. Ayat 4 berkata mendustai Allah. Jadi Allah Roh Kudus itu Allah. Jelas. Jangan bilang itu kekuatan Allah. Ada pengajaran yang keliru. Oh Roh Kudus itu cuma kekuatan Allah. Enggak. Jelas mendustai Roh Kudus. Ayat 4 berkata mendustai Allah. Roh Kudus Allah. Dan saudara, ayat 3 berkata hati dikuasai iblis. Saudara, maka saya memberikan satu kalimat di sini. Hati dikuasai iblis dan mendustai Roh Kudus. Pencitraan rohani, ya, orang yang sok suci, pencitraan rohani, itu bahasa rohaninya apa? Hati dikuasai iblis. Itu mendustai Roh Kudus. Kalau pencitraan kan sudah kita sering dengar nih di dunia politik, di televisi. Oh pencitraan. Pencitraan. Enggak, kita pakai bahasa rohani aja. Kalau khotbah, langsung aja. Itu hati dikuasai iblis. Itu hati mendustai Roh Kudus. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, ketika kita melihat hal yang kedua, ya, sok suci. Saya kasih contoh ya. Tadi kalau pencitraan rohani, saya pakai contoh Ananias Safira. Kalau sok suci, saya kasih lagi contoh. Saudara lihat, kan mereka lakukan itu kan? Yang bagaimana mereka membawa dan tidak mau masuk ke pengadilan. Nah, saya saudara memberikan kita ciri orang Kristen yang munafik. Di dalam bagian yang kita sudah pelajari, ya, kita melihat bahwa ada sebutan pencitraan rohani yang saya berikan itu tadi ya, sok suci. Pencitraan rohani itu hati dikuasai iblis. Ya, jadi ciri orang Kristen munafik itu apa? Hati ya dikuasai iblis. Bahasa dunianya pencitraan rohani. Kalau ciri orang Kristen munafik, mendustai Roh Suci. Itu munafik tuh. Itu bahasa dunianya sok suci, mendustai Roh Suci. Roh Suci itu apa? Roh Kudus. Kudus, suci. Nah saudara, Yesus sering menegur Farisi ahli Taurat. Dalam Matius pasal 6, di permulaan pelayanan Yesus, selesai khotbah di bukit, Yesus menegur ahli Taurat Farisi. Dan saudara tahu, ketika Yesus menebus mereka, munafik, munafik, munafik. Yesus memakai kata munafik. Ya. Dan ketika Yesus menegur sedemikian, saudara, mereka gak senang. Mereka benci, mereka dendam sama Yesus. Sebenarnya Yesus sedang membongkar bahwa hati mereka bukan dikuasai Roh Kudus. Hati mereka dikuasai iblis. Dan mereka pikir, mereka bisa tampilkan kepada manusia melihat mereka begitu suci. Enggak, mereka sedang mendustai Tuhan. Nah, maka saudara, hati-hati. Orang Kristen munafik, ciri-ciri sudah saya berikan seperti ini. Kita harus minta Tuhan, jaga hati kita. Tuhan, jagai hati saya. Tuhan tolong saya untuk mencabut topeng yang saya pakai. Untuk saya terbuka, saya jujur. Sungguh-sungguh. So, saya mau berkata, kita dengar firman Tuhan seperti ini. Kita siapkan waktu, kita doa fajar. Saudara. Gak ada yang lihat kok, saudara. Gak ada. Bahkan saya tahu, saudara, ada yang mungkin tidurnya baru jauh malam. Saudara, ada orang-orang yang luar biasa. Saya sangat menghargai. Saya sangat bersyukur. Ada teman-teman yang begitu militan. Hari ini secara online saudara, sekitar 52, 50 sampai 52 kita doa fajar bersama-sama.
Nggak ada saudara, iming-imangan apa. Nggak ada diiming. Kita semua haus dan lapar firman Tuhan. Yang saya tahu, saudara semua begitu lapar dan haus untuk mendengar firman Tuhan. Untuk bersekutu, untuk berdoa. Puji Tuhan. Saudara, Tuhanlah yang menilai hati kita semua. Dan saya percaya hati kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa disembunyikan. Dan saya berdoa, kita semua terus mempertahankan hati sedemikian di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kemunafikan itu adalah penyangkalan terhadap Tuhan. Beberapa seri khotbah yang sebelumnya kita mendengar Petrus menyangkal Yesus. Dan mungkin banyak orang Kristen berpikir itu Petrus, saya enggak. Itu Petrus. Bukan kita. Tapi saudara, kalau kita lihat Titus pasal 1 ayat 16. Titus berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Seorang yang mengaku mengenal Allah tetapi menyangkal Allah. Kok bisa? Dari mana kita tahu orang yang mengaku Allah tapi menyangkal Allah? Saudara lihat ya, tidak semua orang Kristen yang mengaku Kristen itu betul-betul Kristen. Enggak. Tidak semua orang yang mengaku mengenal Allah itu berarti benar-benar adalah orang yang hidup intim dengan Allah. Enggak. Bisa jadi orang cuma mengaku kenal Allah tetapi sebenarnya menyangkal Allah. Dari mana kita tahu? Perbuatannya. So Farisi, ahli Taurat, ngaku melayani Tuhan, pemimpin agama, tapi perbuatan mereka memeras para janda, memeras anak yatim. Mereka tidak memperhatikan kehidupan orang miskin di Israel. Mereka tidak memperhatikan kehidupan orang susah. Orang berdosa datang ke bait Allah dibikin susah untuk minta ampun kepada Tuhan. Padahal bait Allah itu sebagai tempat di mana mereka bisa datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kenapa Yesus membongkar balikan pedagang di depan bait Allah? Karena kalau orang datang minta ampun dosa, datang, mereka beli binatang di luar, domba, beli binatang kambing yang di luar untuk dibawa persembahan. Imam periksa, padahal itu tidak cacat. Imam-imam bilang apa? Sorry, ini cacat. Kenapa? Karena mereka tahu itu beli di luar. Kalau beli di depan pelataran bait Allah, itu dombanya ada cap, ada stempel, ada ciri-cirinya. Nah, mereka memaksa orang yang datang beli binatang untuk dipersembahkan di pelataran bait Allah, bukan dari luar. Karena kalau beli di luar, mereka nggak dapat untung, mereka nggak dapat persen dari pedagang yang di luar. Tapi kalau beli domba yang di dalam, mereka dapat persen uang setoran dari pedagang di pelataran bait Allah. Dan orang yang mau jualan di pelataran bait Allah itu buka lapak. Dan buka lapak ada harganya. Lalu domba yang dijual ada persen yang mereka dapat. Maka orang Israel yang datang, yang meminta ampun dosa orang Yahudi, rakyat yang datang, dihalang-halangi ketika beli binatang di luar. Sampai mereka capek kalau beli di luar. Kalau begitu apa? Beli di pelataran bait Allah. Tapi harganya lebih mahal. Ini kurang ajar luar biasa. Jahatnya luar biasa. Saudara, maka Yesus marah besar. Yesus bongkar balikan semua. Yesus berkata, munafik kalian semua. Rumah Bapakku itu rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Kenapa dibilang sarang penyamun? Penyamun itu apa? Penyamun, ya penyamun. Rampok. Nah, kenapa Yesus bilang lu rampok orang? Karena mereka merampok rakyat. Memiskinkan rakyat. Mereka bukan melayani pelayanan, mereka bukan melayani, cari uang. Saudara, kalau pelayanan dijadikan cari uang, nafkah hidup, itu menyangkal Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita jadikan ladang pelayanan untuk hidup. Berarti kita tidak percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita. So, saya senang pelayanan online seperti ini. Kenapa? Nggak masalah. Nggak perlu ada satu waktu namanya lagu persembahan
doa persembahan dijalankan. Enggak. Ini bagus begini saudara. Nggak perlu. Nggak perlu terikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa menyedihkan ketika tempat yang harus melayani Tuhan dijadikan sistem untuk mencari untung, memperkaya diri. Jangan-jangan zaman sekarang nggak beda juga dengan zaman dulu. Sehingga yang datang ke gereja miskin, yang datang ke gereja susah, yang melayani jam tangan Rolex. Yang datang jalan kaki naik bajai, yang melayani pakai Mercedes. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, boleh mengaku kenal Allah, Titus bilang. Tapi kalau perbuatan tidak sejalan, itu menyangkal Allah. Saudara, bukannya Petrus, setiap umat Allah yang bilang beriman kepada Tuhan tapi tidak punya perbuatan, mati imannya. Itu kata Yakobus. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buanglah segala kemunafikan. Saudara yang terkasihan Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di masa pandemi yang kita harus hidup. Biarkan Tuhan mengoperasi hidup kita. Jangan terjangkit virus kemunafikan. Virus corona sangat berbahaya. Tetapi dalam hal rohani, virus kemunafikan itu bahayanya luar biasa. Paru-paru bisa sesak, nafas doa bisa berhenti. Doa itu nafas orang percaya. Tapi kalau kemunafikan seperti orang Farisi, berdoa di perempatan jalan, itu doanya sudah terjangkit virus kemunafikan. Nggak jalan saudara. Seperti nafas udah kena virus corona, nafas nggak bisa lancar. Kalau doa sudah terjangkit virus munafik, doa itu nggak didengar Tuhan.